Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel pertama aku. Kali ini aku bakalan sharing ke kalian pengalaman aku selama bekerja di konsultan AMDAL. Dan aku juga akan bahas apa aja sih yang dikerjain kalau kita bekerja di konsultan AMDAL. Oke, sebelumnya aku mau jabarin dulu apa itu AMDAL, karena mungkin sebagian dari kalian belum begitu familiar dengan kata-kata AMDAL. Nah, jadi AMDAL itu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan, di mana dokumen AMDAL ini sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin lingkungan. Sementara konsultan AMDAL itu adalah jasa konsultan yang akan membantu si perusahaan untuk menyusun dokumen lingkungan hidup. Nah, ceritanya nih, jika suatu perusahaan ingin mendapatkan izin usaha dari pemerintah, maka perusahaan tersebut harus memiliki izin lingkungan terlebih dahulu. Artinya, kalau perusahaan tersebut tidak memiliki izin lingkungan, maka otomatis perusahaan tersebut nggak akan mendapatkan izin usaha. Dengan begitu, perusahaan tersebut nggak akan bisa beroperasi. Nah, untuk perizinan lingkungan itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada izin lingkungan, yang kedua ada izin PPLH atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan ini sendiri memiliki persyaratan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan atau jenis usaha perusahaan tersebut, yang nantinya akan menentukan jenis dokumen apa yang harus dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk jenis-jenis dokumen lingkungan sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama dokumen AMDAL atau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua ada dokumen UKL-UPL atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Serta yang ketiga ada dokumen SPPL, yaitu dokumen surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, dokumen ini merupakan dokumen kajian studi kelayakan untuk memastikan dampak lingkungan dari suatu tahapan pengembangan proyek sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan dalam penerbitan suatu izin usaha. Contoh usaha yang wajib menyusun dokumen AMDAL itu misalnya seperti bidang multisektor, bidang perikanan kelautan, bidang pekerjaan umum, bidang kehutanan, ataupun bidang-bidang lainnya yang dapat kita lihat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012. Oke, yang kedua itu ada dokumen UKL-UPL atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup. Nah, dokumen ini diperuntukkan untuk usaha atau kegiatan yang tidak memiliki dampak yang begitu penting atau dampak yang begitu besar terhadap lingkungan. Nah, akan tetapi tetap aja nih harus dilakukan yang namanya pengelolaan lingkungan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik. Nah, contoh kegiatan atau jenis usaha yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P25 Tahun 2018. Yang ketiga ada dokumen SPPL. Nah, dokumen SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ini biasanya hanya berupa surat pernyataan yang diperuntukkan untuk perusahaan atau jenis kegiatan yang tidak wajib AMDAL ataupun tidak wajib UKL-UPL. Biasanya ini berupa usaha kecil atau usaha mikro. Nah, jika perusahaan sudah mendapatkan izin lingkungan, maka perusahaan tersebut sudah dapat beroperasi secara legal. Izin lingkungan berikutnya adalah izin PPLH atau izin perlindungan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, izin yang wajib diurus dalam PPLH ini adalah yang pertama, izin pembuangan air limbah ke dalam sungai, baik itu air limbah domestik maupun air limbah pabrik. Kemudian, izin berikutnya adalah izin TPS limbah B3 atau izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun. Serta izin-izin lainnya yang
terdapat pada dokumen AMDAL ataupun dokumen UKL-UPL yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, itu tadi macam-macam dokumen yang akan dibuat kalau misalnya kita bekerja di konsultan AMDAL. Nah, dari penjelasan aku yang panjang tadi, di mana sih peran seorang konsultan lingkungan? Jadi, peran seorang konsultan lingkungan itu adalah menganalisis berbagai aspek atau berbagai bidang yang terkait dalam aktivitas si perusahaan. Seorang konsultan lingkungan juga memberikan berbagai solusi terhadap perusahaan tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, proses ini sangat penting dalam pertimbangan utama untuk mendapatkan izin lingkungan tersebut. Tidak hanya itu saja, konsultan lingkungan juga berhubungan dengan masyarakat sekitar yang terkait dengan perusahaan. Jadi dalam proses AMDAL, konsultan lingkungan adalah pengumpul informasi dan penyedia solusi bagi penanganan dampak lingkungan yang mungkin saja terjadi. Jadi udah tergambar kan kira-kira apa aja nih yang bakal dikerjain kalau misalnya suatu saat kalian bekerja di konsultan AMDAL, atau dokumen apa aja sih yang harus dibuat kalau nanti kalian bekerja di konsultan AMDAL. Nah, di tempat kerja aku sendiri, dokumen yang paling sering kami buat adalah dokumen UKL-UPL. Misalnya untuk jenis usaha kegiatan pabrik kelapa sawit, untuk perkebunan coklat, untuk pabrik aspal, untuk rumah sakit, untuk SPBU, dan banyak lagi jenis-jenis kegiatan yang telah kami buat dokumen UKL-UPL-nya. Nah, di description box aku telah cantumkan beberapa peraturan terbaru mengenai perizinan lingkungan atau tata cara pembuatan dokumen lingkungan terbaru serta baku-baku mutu untuk izin PPLH. Kalian tinggal download aja ya di description box. Oke, kalau begitu sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, and komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!